Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan olehnya sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sepanjang usbu ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dan di saat ini bersama kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, sehingga firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap melangkah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 4, pada ayatnya yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi setiap orang berjanji itu sangat mudah. Tetapi untuk menepati apa yang telah dijanjikan adalah sebuah keadaan yang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan mungkin saja di antara Bapak Ibu, Saudara pernah mengalami yang namanya janji-janji palsu di dalam hidup. Atas janji palsu yang telah disampaikan itu seringkali membuat kita lalu marah, kita kecewa, dan juga kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang frustasi atas semua janji yang telah disampaikan kepada kita. Bahwa janji palsu dapat diartikan sebagai sebuah janji yang telah dibuat oleh seseorang, tetapi dalam kenyataannya ia tidak memenuhi apa yang dijanjikannya. Bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kadang kita mendengar terkait dengan janji-janji itu, kalimat yang berkata, "Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri." Banyak yang berjanji hanya sebatas di bibir saja. Tetapi bahwa tanggung jawab untuk memenuhi apa yang dijanjikan itu tidak benar-benar dilakukan di dalam kehidupan yang dijalani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap semua janji yang telah disampaikan oleh manusia kepada kita, ketika berbalik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada juga janji yang telah Tuhan nyatakan dan Tuhan ingin sampaikan kepada semua kita. Bahwa Tuhan tentu saja berbeda dengan kita sebagai manusia. Bahwa ketika manusia berjanji, manusia akan mengingkarinya. Tetapi bahwa Tuhan ketika Ia berjanji, Ia pasti akan menepati janji yang telah disampaikan itu. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah Tuhan pernah berjanji? Jawabannya adalah ya. Banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dalam satu bacaan kita di saat hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, kita melihat di sana. Salah satu janji yang Tuhan sampaikan adalah kepada Abraham. Bahwa Tuhan berjanji kepadanya, Tuhan akan membuat keturunan Abraham seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa Abraham
dikenal sebagai Bapa segala orang beriman. Sekalipun ia harus menunggu selama 25 tahun untuk penggenapan janji Tuhan atas kelahiran anaknya Ishak. Tetapi bahwa untuk janji yang telah disampaikan itu, Abraham tetap setia. Abraham tetap sabar menunggu penggenapan janji Tuhan itu di dalam kehidupannya. Sekalipun di dalam usia yang sudah sangat menua. Mungkin bagi sebagian orang, janji itu tidak akan pernah bisa digenapi. Karena bagaimanapun di usia yang sudah semakin menua, tidak mungkin lagi bagi dia untuk memperoleh seorang anak. Apalagi istrinya, Sarah, adalah seorang perempuan yang mandul. Tetapi bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Allah membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya, menurut cara dan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemenuhan janji yang Allah sampaikan kepada Abraham, kita melihat di sana bahwa tepat di usia yang ke-100 tahun, janji itu Allah nyatakan kepada Abraham dan juga istrinya Sarah. Mereka memperoleh seorang anak, yaitu Ishak, di usia yang semakin menua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh karena itu lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, Rasul Paulus mau menekankan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma untuk tetap memberikan sebuah peneguhan janji kepada mereka bahwa apa yang telah Allah sampaikan lewat janji-janjinya kepada mereka, selalu pada waktu yang tepat Allah akan menggenapi itu. Allah akan menepati itu. Bahkan ketika janji itu di luar akal pikir kita sebagai manusia, janji yang tidak mungkin bisa terpenuhi, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatunya akan Ia nyatakan yang baik bagi setiap orang, dan tetap di dalam keyakinan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan akan memberikan kepada setiap kita. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sebagai manusia kita tidak bisa memposisikan diri kita seperti Tuhan. Bahwa kita bukan yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan kita. Bukan kita yang memegang kendali atas semua jalan hidup yang saat ini kita tapaki di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu kita harus menyadari sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia penuh dengan segala rencana yang baik bagi setiap kehidupan kita. Bahwa janjinya itu adalah murni dan teruji. Bahkan yang patut kita lakukan adalah tetap percaya kepadanya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang telah Ia janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Hanya memang harus kita sadari betul di dalam kehidupan kita bahwa kadang kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Karena kenyataannya, hidup yang kita jalani kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga untuk setiap hal yang kita temui, yang kita hadapi, kita kecewa, kita marah, dan seolah-olah kita mau bilang bahwa Tuhan telah melupakan janjinya kepada setiap kita yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Ia pasti akan menepati setiap janji yang telah Ia nyatakan dan Ia sampaikan lewat setiap kebenaran firman yang selalu kita baca dan kita dengar
di dalam kehidupan yang kita jalani. Bahwa terhadap janji Allah yang telah Allah nyatakan kepada kita, kadang kita mengatakan ya dan amin. Dan itu adalah sebuah kepastian yang harus menggugah iman percaya kita kepadanya. Bahwa tidak ada suatu pun rencana Allah yang gagal, bahkan tidak ada satupun janji Allah yang tidak akan Ia tepati dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya ada pada kita. Apakah kita mau untuk tetap percaya kepada Dia? Sekalipun kita belum melihat janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah sebenarnya yang harus terus memberikan motivasi bagi kita, memberikan semangat bagi kita, untuk tetap percaya dan meyakini sungguh bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa, gumulan, harapan, rencana kita. Bahkan di tengah-tengah berbagai beban-beban hidup yang berat sekalipun. Jangan pernah karena situasi dan kondisi itu kita lalu meragukan janji Tuhan dalam hidup ini. Jika kita masih ada sampai di hari ini, itu juga adalah bukti janji penyertaan Tuhan, janji kasih setia Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Masihkah dalam hidup ini ketika kita berhadapan dengan berbagai kesulitan, lalu kemudian kita bilang bahwa Tuhan lupa kepada saya, Tuhan tidak sayang kepada saya? Tentu itu adalah pernyataan iman dari orang-orang yang sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Kita hanya mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tetapi kita tidak benar-benar mengimani Dia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri seluruh usbu kerja pelayanan di sepanjang minggu ini. Kita bersyukur Tuhan masih menganugerahkan waktu, kesempatan bagi kita semua untuk ada dan terus menikmati semua hal-hal baik yang Tuhan telah genapi bagi setiap kehidupan kita. Dan akan terus Ia genapi itu sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu, untuk meraih seluruh penggenapan janji Tuhan bagi setiap kita, fokuslah pada apa yang menjadi bahagian kita. Lakukanlah itu di dalam iman dan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan bertindak dan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Karena Ia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Dan yang terbaik itulah akan kita terima ketika kita selalu mengandalkan Dia. Percaya sungguh di dalam keyakinan iman bahwa Ia yang telah menuntun, menyertai, memberkati kita semua sampai di hari ini. Ia juga yang akan terus menuntun kita mengakhiri usbu ini dan akan terus menjalani kehidupan ke depan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita semakin dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Ia adalah Alfa dan Omega. Ia adalah yang awal dan yang akhir, yang akan terus menuntun sejarah perjalanan kehidupan kita. Hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh ada menjalani semua tanggung jawab kami, dengan segala pergumulan kami, dengan semua situasi kondisi kehidupan yang kami alami. Kami sadar sungguh Tuhan, bahwa tidak mudah untuk percaya setiap janji Tuhan ketika kami ada dalam berbagai kesulitan hidup. Tetapi bahwa itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kami tetap belajar, percaya, dan mengimani Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun mungkin sampai saat ini, kami belum melihat jawaban Tuhan atas setiap pergumulan, semua yang boleh kami bawa kepadamu Tuhan. Tapi biarlah dari hari ke hari kami semakin belajar untuk mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, untuk tetap mengerti dan menyadari bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang baik bagi setiap kami. Dan Ia sanggup untuk memberikan jawaban atas setiap janji yang telah Ia sampaikan dan Ia nyatakan kepada setiap yang percaya kepadanya. Bahwa janji berkat, janji penyertaan, janji perlindungan, bahkan di setiap musim hidup kami,
janji-Mu selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Dan olehnya ya Allah Bapa di sorga, untuk usbu yang telah kami jalani sampai di hari ini, biarlah semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati. Biarlah kami masuk di usbu baru nanti dengan semua aktivitas, dengan semua tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Dan yakinkanlah kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan terus melangkah menjalani hidup ini dan akan terus melihat keajaiban kuasa Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan atas setiap kesabaran, ketekunan dalam setiap kehidupan kami yang percaya hanya kepadamu. Ini doa kami Tuhan, lalu mengakhiri seluruh rangkaian usbu kami dengan semua tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan berkenan memberkati, menyertai, menuntun setiap kehidupan kami, umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap pribadi dalam menjalani kehidupan hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dalam menjalani hidup, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom.